Pemirsa, pembangunan terowongan atau underpass dan juga jembatan layang atau flyover di DKI Jakarta baru sekitar 35% hingga 40% pada semester pertama tahun ini. Pengerjaan proyek itu terkendala trafik lalu lintas yang padat di kawasan proyek underpass maupun flyover. Beberapa pekerjaan seperti pengecoran dan juga pengangkatan balok jembatan dikerjakan lebih banyak pada malam hari. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung bersama Felmi Laubela dan juru kamera Haryadi Jamal serta Yanuar Rahmat Syah. Felmi, selamat pagi Felmi. Hingga kini bagaimana progres dari pengerjaan proyek underpass Mampang yang sudah mencapai berapa persen ini? Ya, selamat pagi Poppy. Pasca dibangunnya proyek pembangunan underpass atau simpang tak sebidang di kawasan Mampang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan ini, saat ini tahap pembangunan proyek ini sudah mencapai 40% begitu dan sudah memasuki 6 bulan atau tepatnya 1 semester sejak dibangunnya pada awal tahun 2017 kemarin. Bisa dilihat bahwa pembangunan ini baru mencapai 40%. Mengapa dikatakan baru mencapai 40%? Dan ini terlihat memang belum terlalu signifikan pembangunannya meskipun sudah mencapai 1 semester pembangunannya. Hal ini dapat terlihat dengan masih adanya alat-alat berat yang dikerahkan di kawasan pembangunan underpass ini seperti misalnya mobil eskavator yang masih ada atau yang terletak di kawasan pembangunan underpass atau simpang tak sebidang ini. Selain itu juga memang proyek ini bisa dikatakan baru mencapai 40% dan belum terlihat signifikan karena memang salah satu kendala yang paling hebat atau yang paling luar biasa yang dihadapi oleh para pengelola di sini adalah terkait dengan kendala lalu lintas yang dihadapi oleh para pengerja atau pengelola dari proyek pembangunan underpass di Mampang Kuningan ini. Terlihat bahwa pada jam-jam tertentu seperti di pagi hari atau jam beraktivitas, arus lalu lintas ini sangat ramai dan padat dan terjadi kemacetan sehingga ini menghalangi atau menjadi kendala utama bagi para pengerja proyek di sini untuk tidak melakukan pengerjaannya di pagi hari. Namun mereka lebih memilih untuk mengerjakan proyek tersebut di malam hari tentunya daripada di pagi hari oleh karena kondisi lalu lintas yang padat di sekitar kawasan ini. Dan juga untuk tahap pembangunan atau pengerjaannya di malam hari sendiri sudah sampai dengan proyek pengecoran begitu dan juga proyek pembangunan tanah, maksud saya proyek pembangunan struktur dinding penahan tanah. Ini dilakukan sebelum nantinya akan dilakukan juga proses pembangunan konstruksi jalan. Selain itu tahap yang sudah hampir mencapai di sini yaitu tahap board pile begitu. Tahap board pile ini adalah digunakan untuk nantinya masuk dalam tahap board pile ini pembuatan dinding tanah seperti yang saya katakan tadi. Dan juga selain itu Pemprov atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengebut atau melakukan proses akselerasi atau percepatan dari pembangunan board pile ini sendiri. Karena memang ditargetkan proses pembangunannya hanya mencapai 1 tahun, dibangun kemarin awal tahun 2017 dan dipastikan akan rampung pada akhir 2017 atau Desember mendatang. Selain itu juga memang dikebut oleh pemerintah pembangunan ini karena harus selesai sebelum diadakan atau dilaksanakannya Asian Games nanti. Dan juga perlu diketahui bahwa proyek atau konstruksi dari underpass atau simpang tak sebidang di Mampang Kuningan Barat Jakarta Selatan ini dibangun dengan biaya sebesar 200 miliar rupiah dengan panjang konstruksi 800 meter dan juga lebar 20 meter dan tentunya lebar 20 meter ini sudah terdiri dari 4 jalur nantinya yang dengan tujuannya adalah untuk memperlancar arus lalu lintas baik dari arah Mampang ke Kuningan maupun sebaliknya. Poppy. Ya Felmi, lalu ini adalah hari libur kerja. Apakah kawasan ini juga masih menimbulkan kemacetan dengan adanya proyek tersebut? Iya, dapat dilihat bahwa hari ini memang adalah hari libur kerja begitu, tidak seperti hari-hari biasanya yaitu hari Senin sampai Jumat yang merupakan 5 hari kerja. Untuk hari ini yakni pada hari Sabtu memang jalanan terlihat atau lalu lintas terlihat sedikit lebih lengang atau tidak terlalu terjadi kemacetan di kawasan ini. Hal ini terbukti dengan Anda bisa saksikan sendiri di layar atau tepat yang berada di samping saya bahwa lalu lintas memang padat tapi tidak terlihat adanya kemacetan yang hebat di kawasan ini. Memang hanya terjadi pada jam-jam tertentu yakni pada jam masuk kerja di pagi hari dan juga pada jam pulang kerja atau pulang aktivitas di malam hari. Selain itu juga terkait dengan tidak terlalu padatnya lalu lintas di sekitar kawasan ini pada hari libur, pemerintah pun bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga PT Transjakarta terus melakukan upaya untuk memperlancar arus di sini dengan adanya rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas
baik dari arah Mampang ke Kuningan maupun sebaliknya. Dan bisa saya informasikan di sini rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dishub adalah untuk arah kendaraan dari Ragunan ke Blok M dapat melalui Jalan Mampang Perapatan 7, Jalan Bangka, dan seterusnya. Kemudian untuk kendaraan yang menuju ke arah Pancoran dapat melalui jalan lain yaitu Jalan Duren 3 maupun Jalan Pasar Minggu. Dan untuk kendaraan dari arah Blok M menuju ke Semanggi dapat melalui Jalan Kuningan Barat Raya dan Jalan Gatot Subroto. Untuk kendaraan dari arah Menteng yang ingin menuju ke Ragunan dapat melalui Jalan Taman Patra Terusan. Dan juga diberlakukan larangan belok kanan di sekitar Simpang Mampang dan Simpang Kuningan. Dan untuk halte Transjakarta sendiri juga ada relokasi dari pihak Dishub, yaitu untuk halte Transjakarta di Kuningan Timur, di Mampang Perapatan direlokasi ke sisi utara. Dan juga untuk halte Transjakarta di Mampang Kuningan direlokasi ke sisi selatan. Demikian yang dapat kami informasikan. Kembali ke Anda, Poppy. Baiklah, terima kasih Felmi Laubela untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Itu dia tadi pemirsa, Felmi Laubela dan juga juru kamera Haryadi Jamal serta Yanuar Rahmatsyah melaporkan langsung dari proyek Underpass Mampang, Jakarta Selatan.